Mencari SpO2 yang akurat itu sangat penting untuk saat ini, terutama pada saat isoman di zaman pandemi seperti ini. Dan sekarang lagi mencari SpO2 sangat susah di pasaran. Perkenalkan, nama saya Evi. Saya sudah bergerak di bidang alat kesehatan selama 18 tahun. Saya mensuplai alat kesehatan mulai dari rumah sakit vertikal di kota-kota besar, bahkan sampai ke rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta, serta klinik-klinik yang ada di pedalaman. Dan berbagai merek sudah saya suplai selama 18 tahun ini. Nah, dengan bekal dari apa yang sudah saya dapat selama 18 tahun, saya akan berbagi tips dan saya akan mereview produk yang mana barangkali akan membantu Anda dalam mengambil keputusan untuk menentukan pembelian alat kesehatan. Menuju ke konten berikutnya yang menuju ke review, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya saya makin bersemangat untuk membuat konten yang baik untuk Anda. Kali ini saya akan membahas mengenai alat oximeter yang mana sekarang lagi banyak dicari oleh orang-orang ya, home care juga, rumah sakit juga. Karena apa? Karena memudahkan untuk deteksi dini ya. Nah, tapi perlu diketahui ya, alat oximeter ini bukan alat yang menentukan bahwa Anda terindikasi terkena paparan virus COVID-19. Banyak alat oximeter yang beredar di pasaran, mulai dari harga 48.000 bahkan sampai harga 3 jutaan. Nah, terus bagaimana dong cara memilihnya? Variannya, harganya cukup bervariasi dengan rentang yang sangat jauh. Bagaimana saya harus menentukan alat oximeter yang cocok dan akurat untuk kondisi saat ini? Nah, di sini saya akan mulai mereviewnya dan membantu untuk Anda. Seperti kita ketahui, anjuran dari pemerintah saat ini adalah terutama untuk pasien-pasien yang isoman itu disarankan untuk memiliki 2 alat di rumahnya. Yang pertama yaitu temperatur suhu ya, bisa termogan atau termometer digital yang dimasukin di ketiak, mana aja boleh. Yang kedua yaitu alat oximeter. Nah, alat oximeter ini tidak sakit ya, jadi cukup dimasukkan jari kita begini ya, nanti akan tercantum langsung display di sini, terdisplay ya berapa angka dari level kadar oksigennya dan heart rate-nya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya untuk mengetahui pulse oximeter yang saya beli itu akurat atau enggak? Nah, berikut ada video singkat yang bisa Anda lihat bagaimana cara untuk melihat apakah akurat atau tidak. Cara mengetes oximeter sensitif atau tidak ya, hembuskan nafas dan tahan selama 30 detik. Nafas kembali.
Tadi udah lihat bukan bagaimana cara singkat untuk mengetahui bagaimana alat oximeter yang Anda beli itu akurat atau tidak. Oximetri yang beredar di pasaran berbagai banyak merek ya, dari asal negara Indonesia bahkan sampai Amerika, Eropa, Cina pun ada, semua beredar di Indonesia. Nah, tentunya kita sebagai konsumen ingin memilih yang mana yang akurat sih gitu ya. Nah, tadi di video sebelumnya sudah saya perlihatkan bagaimana cara singkatnya untuk melihat bagaimana akurat atau tidaknya. Nah, hal lain yang harus diperhatikan adalah pada saat untuk menentukan keputusan pembelian, memilih alat oximeter mana yang akurat atau tidak, yaitu ada dua hal lagi, yaitu alat oximeter tersebut jika dipakai pada pasien yang low perfusion dan pada pasien yang warna kulitnya itu gelap. Nah, itu terkadang di beberapa merek itu tidak bisa mendeteksi ya. Jadi maksudnya pada saat saturasi oksigen normal, pasien yang berwarna kulit gelap ini tidak masalah pada saat membacaannya. Namun pada saat dia di paru-parunya ada masalah ya, nah, dia sesak sehingga saturasi oksigen levelnya di bawah 95%, maka tone dari kulit ini, warna dari kulit ini cukup mempengaruhi untuk beberapa merek sehingga menjadi tidak akurat. Kemudian yang ketiga adalah karena pembacaan yang berkali-kali, jadi terutama pada saat sekarang ya, pasien begitu membludak begitu banyaknya sehingga yang harus di screening cepat sekali dan bergantian ya alat tersebut. Nah, jika beberapa merek itu ada yang masih tertinggal, jadi dari pembacaan sebelumnya, sehingga hal tersebut itu menyebabkan pembacaan yang salah atau tidak akurat ya sebutnya. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan satu merek ya, yaitu Nonin 9590. Ya, saya merekomendasikan merek Nonin kepada Anda semuanya adalah karena ada dasarnya. Dan saya akan kupas berikut ini. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini sehingga Anda akan selalu mendapat update terbaru mengenai review Alkes yang saya akan bahas di berikutnya. Lebih seru lagi, banyak macamnya ya. Dan dengan Anda like dan komen dan share ke teman-teman jika bermanfaat, saya akan makin bersemangat untuk membuat konten untuk Anda. Kenapa saya merekomendasikan merek Nonin daripada merek-merek lainnya? Ya, karena saya tahu dasarnya. Makanya saya akan memberikan yang terbaik untuk Anda ya. Yang pertama adalah Nonin, pabriknya berdiri sejak tahun 1986 sampai sekarang, dan dia benar-benar fokus itu di produk pulse oximetry, di produk alat oximeter serta kapnograf. Dan yang serunya adalah pada tahun 2009 Nonin adalah the first and the only industry yang mendapatkan sertifikat bahwa produknya merupakan produk yang akurat. Nah, ini ada validasi datanya ya, jadi tidak hanya berdasarkan omongan saja. Ini. Nah, yang berikutnya, kenapa saya merekomendasikan Nonin 9590 untuk home care ya. Kalau untuk rumah sakit beda lagi tipenya, karena rumah sakit kadang membutuhkan yang portable dengan display yang jauh lebih besar sehingga bisa dilihat oleh nurse ataupun dokter dari jarak yang cukup jauh. Nah, kalau untuk home care itu cukup yang fingertips aja. Nah, yang ketiga ini adalah kenapa sih merekomendasikan Nonin? Ya, karena dia memiliki teknologi PureSat. Apalagi itu, Evi? Nah, PureSat inilah justru keutamaannya yang tadi saya sebutkan di video yang sebelumnya, yang menyatakan bahwa beberapa merek itu tidak akurat jika digunakan pada pasien yang low perfusion, seperti misalnya pasien yang anemia ataupun yang
pasien yang warna kulitnya gelap. Nah, dengan teknologi PureSat, Nonin ini bisa mendeteksi, bisa mengukur saturasi oksigen itu dengan akurat, walaupun pada dua pasien yang tadi saya sebutkan. Lalu yang paling seru tentunya Anda sebagai pembeli ingin terjaminkan alatnya. Nah, Nonin ini adalah produk yang digaransi. Jadi kamu kalau beli alat ini, merek ini, jangan khawatir ya, ada garansi 1 tahun. Kalau merek lain, kenapa Nonin saya rekomendasikan juga kepada Anda? Ya, karena Nonin ini banyak dipakai di rumah sakit juga. Nah, rumah sakit memilih pastinya adalah karena akurat dong, ya kan? Nah, salah satu dan salah banyak ya. Rumah sakit yang sudah memakai Nonin ini adalah Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Jainal Abidin, Rumah Sakit Boromius, Rumah Sakit Husada, Mitra Group, Mayapada Group, ya, dan banyak lagi. Rumah Sakit Sarjito Karyadi pun juga pakai loh. Totalnya itu udah 2000 lebih unit produk ini itu terdeliver ke rumah sakit. Belum lagi yang ke home care ya teman-teman. Makanya kenapa saya rekomendasikan yang terbaik untuk Anda. Oke, di video kali ini yang terakhir yang paling seru adalah saya akan menampilkan bagaimana Nonin diperbandingkan dengan beberapa merek lain ya, dengan alat simulator digunakan pada jari yang sama, satu orang yang sama. Jangan lupa dilihat display digitalnya ya. Di situ Anda akan lihat ya bagaimana perubahan dari saturasi oksigennya serta heart rate-nya. Ya, itu tadi teman-teman share saya tentang review singkat mengenai produk alat oximeter. Bagaimana cara memilih alat oximeter yang akurat. Semoga dengan konten yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam menentukan merek apa yang akan dipilih untuk
alat oximeter ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah beli, sudah mempunyai di rumahnya dengan merek yang berbeda, it's okay. Yang jelas teman-teman harus tahu bahwa ada deviasi ya, ada deviasi dari alat tersebut. Nah, dan kalian harus benar-benar memantau jangan sampai kelewatan, sehingga harus segera pergi ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ada pertanyaan satu lagi. Nah, beli di mana Evi untuk nonin ini? Ya, nonin ini bisa kamu beli di PT IDS Medical Indonesia. Oke teman-teman, see you, bye-bye.